Kalian mau sidang skripsi, tapi belum punya desain presentasi atau PPT-nya. Jangan takut, solusinya ada di video ini. Video ini akan membahas cara membuat PPT sidang skripsi di Canva ya, mulai dari nol. Ya. Lalu, kenapa di Canva? Karena di Canva itu mudah buatnya. Template sudah ada, tinggal ganti teks dan gambar, maka sudah jadi. Bagaimana jika kalian tidak punya waktu buatnya? Jangan takut ya. Sudah kami bantu buat desainnya, tinggal download di dalam bentuk PPT ya, tinggal kalian pakai. Tapi simak video ini sampai habis ya, karena ada penjelasan mengenai slide untuk skripsi. Jadi di bagian pendahuluan itu isinya apa, istilahnya keterangan lah ya, biar kalian nanti ketika memasukkan data itu tidak salah. Silahkan simak video ini sampai habis. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan share video ini ya ke teman-teman kalian satu kelas, agar kami semangat membuat template-template lainnya yang lebih bagus lagi. Oke, selamat datang di kampus tutorial ya. Di kampus tutorial ini membahas yaitu mengenai skripsi, Mendeley, Zotero, makalah, media pembelajaran Canva dan lain-lain ya. Oke, bagaimana caranya? Yaitu cara membuat ini PPT sidang skripsi di Canva. Ikuti video ini sampai habis. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan ya, ingat sebelum kalian ini mendesainnya atau membuatnya, yang perlu teman-teman perhatikan ketika mendesain PPT untuk sidang skripsi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah font ya. Pastikan teman-teman ini ya, ukuran font jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil dosen tidak bisa melihat. Kalau terlalu besar nanti akan memakan banyak tempat. Lalu untuk jenis font ya, jenis font teman-teman pilih font yang resmi atau yang mudah dibaca atau sering yang digunakan seperti Arial, Robusto, Times New Roman, OpenSend dan lain-lain. Jangan memilih font-font yang sulit ya. Karena nanti dosen penguji ya itu udah bisa membacanya ya. Contoh misalkan ini ini bagus ini fontnya, tapi mungkin kurang cocok ya kalau digunakan untuk sidang skripsi ya. Ini kurang cocok. Selanjutnya selain font yaitu perhatikan juga background ya. Perhatikan background-nya itu pilih yang simpel dan bagus ya. Lalu warna tidak sama dengan font ya. Jadi gelap versus terang gitu. Jika background-nya gelap, font-nya itu harus terang warnanya dan sebaliknya. Dan jika teman-teman memilih foto ya, background foto, pastikan teman-teman beri efek khusus seperti ini ya. Ini saya beri efek transparan jadi kelihatan lebih bagus. Yang penting itu teksnya sebenarnya ya. Background hanya mendukung, tapi kalau background tidak pas ya teksnya sulit dibaca dan sulit dimengerti juga. Tapi tenang saja, di tutorial ini itu background-nya sama teksnya sudah sinkron ya. Jadi hasilnya nanti bisa bagus. Lalu waktu dan paragraf ya, ketika untuk presentasi kurang lebih itu membutuhkan, yang diberikan dari, kampus itu kurang lebih 7 sampai 10 menit. Nah itu teman-teman maksimalkan waktu itu ya, jangan melebihi atau jangan kurang ya, jadi sesuaikan saja. Lalu untuk paragraf ya, gunakan poin-poinnya saja, yang penting-penting saja ya. Jangan semuanya copy paste dari skripsi, itu jangan ya, poin-poinnya saja. Oke, kalau konsepnya sudah siap, sekarang kita akan membuatnya. Untuk membuat ya, kita masuk ke Canva dulu ya, halaman Canva seperti ini. Lalu pilih buat desain. Kalau teman-teman mungkin tidak pakai laptop ya bisa pakai HP sih ya, pakai HP juga bisa ya. Untuk tutorialnya teman-teman cek saja di channel ini itu ada cara membuat desain di Canva HP. Oke, pilih buat desain lalu pilih presentasi. Ya, kita pilih yang ini. Pilih presentasi. Oke, lalu muncul tampilan halaman baru seperti ini ya. Nah, di sini loh yang saya bicarakan ya. Di bagian sini ya, itu ada
banyak sekali template yang bisa kita gunakan ya. Ini ada banyak ya. Nah, misalkan saya pilih yang ini ya, pilih yang mungkin ini belum ya. Oke, ini pilih ini. Kita cek, kita bisa ngecek dulu. Oke, ini simple ya. Kita cek ini. Oke, kita pilih yang ini ya. Saya pilih yang ini teman-teman ya. Kita klik ini, kita klik. Oke, ini yang pertama kita tambahkan ya. Oke, seperti ini. Untuk yang pertama, ini ini saya hapus ya, saya hapus atau teman-teman ganti teksnya ya. Intinya di sini ada judul skripsi, lalu nama ya, paste, saya copy paste biar cepat ya. Nah, ini saya perbesar ya. Saya perbesar seperti ini ya. Oke, seperti ini. Judul skripsi taruh di sini, nama di sini karena ini ruangnya enggak muat ya. Tampil seperti ini ya. Oke, seperti ini dan juga logo ya. Logo teman-teman bisa taruh di bagian sini ya. Di sini. Oke, lalu untuk warnanya sekalian saya sesuaikan saja ya. Ubah semua. Oke, seperti ini. Halaman satu sudah jadi, ada judul skripsi, nanti taruh di sini, nama dan NIM, lalu dosen pembimbing, lalu program studi fakultas dan kampus. Oke, sudah jadi halaman pertama atau slide pertama. Setelah itu, setelah slide pertama, slide kedua akan membahas mengenai latar belakang ya. Saya tambahkan langsung aja ini ya. Saya mengambil dari sini saja. Dari ini ya. Klik, oke. Nah, di sini ini saya taruh di sini aja. Ini dipindah ya. Oke, dibalik street seperti ini. Oke. Ini hapus saja. Ini hapus saja, enggak apa-apa. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada latar belakang ya. Kalau misalkan ini dihilangkan juga boleh juga. Saya sesuaikan saja ya biar karena latar belakang di sini memakan banyak tempat ya, latar belakang. Lalu yang pertama yang harus ada itu adalah ini ya. Tulislah kondisi ideal di lapangan yang seharusnya seperti apa. Mungkin pendidikan membicarakan seperti itu. Nah, ini kalian bisa ngambilnya dari latar belakang yang ada di skripsi kalian ya, tapi jangan di copy paste, ininya saja ya. Ini, lalu setelah itu nah, teman-teman masukkan poin kedua ya. Poin kedua yaitu mengenai jelaskan kondisi saat ini. Jadi ini harapan gitu ya, harapan yang poin pertama, yang poin kedua itu berisi kondisi ya, kondisi saat ini mengenai fenomena ya. Biasanya mungkin seharusnya pendidikan karakter itu di Indonesia bagus ya. Tapi kenyataan di lapangan menunjukkan ternyata terjadi penurunan seperti itu. Lah itu didukung dengan sumber-sumber seperti jurnal, media massa atau website. Jangan ngambil dari Wikipedia, blog atau WordPress ya, karena sumbernya kurang dipercaya. Bukan kurang dipercaya sih ya, ya kurang diakui lah ya. Karena kadang-kadang kalau blog itu kan kita nggak tahu siapa yang nulis, tapi kalau misalkan website dari kementerian atau website dari pemerintah itu kan terpercaya, pasti kan ini ya, beda ya blog WordPress sama web. Oke, selanjutnya yang poin ketiga itu adalah masalah menarik untuk diteliti. Lah itu kalian tulis di sini. Ini saya rubah dulu ya. Ini warna coklat. Oke, saya rubah warna coklat. Ini coklat. Oke, seperti ini ya. Oh ya, ini warnanya coklat juga. Ini coklat, ubah ke semua. Oke, slide 2 sudah jadi. Setelah slide latar belakang, selanjutnya yaitu adalah tujuan penelitian ya. Untuk tujuan penelitian
Ini kita buat slide baru. Oke, seperti ini ya. Undo. Saya sesuaikan dulu ya. Oke, nanti teman-teman ya kalau mau cepat bisa atau mahir ya mungkin teman-teman perlu banyak latihan, tapi nggak apa-apa ya karena seru kok ya karena mendesain itu. Oke, di sini ada tujuan penelitian ya. Untuk tujuan penelitian, oke seperti ini. Nah, di sini tujuan penelitian itu isinya tujuan satu, tujuan 2 seperti itu ya, sesuaikan. Perhatikan ya, untuk tujuan penelitian ini sudah mencakup rumusan masalah, identifikasi masalah. Jadi kalian tidak perlu menulis lagi ya. Jadi cukup tujuan penelitian sudah mewakili dari rumusan masalah ya. Oke, saya rubah. Oke, seperti itu ya. Untuk ini kalian mudah tinggal copy paste saja ya dari skripsi kalian. Selanjutnya, di slide selanjutnya itu adalah mengenai teori ya. Untuk teori ini opsional ya, bisa kalian masukkan atau enggak ya. Ya, teori ya. Teori ini silahkan kalian isi. Yang kalian memakai teorinya siapa, ya kalian jelaskan ya. Tapi biasanya nanti ditanyakan yang ketika ujian. Oke, setelah teori, itu kalian masukkan kerangka berpikir ya. Untuk kerangka berpikir, ya, kerangka berpikir ini kalian tampilkan berupa bagian ya, bisa mengcopy paste dari skripsi kalian ya. Nah, untuk yang kuantitatif ini harus ada kerangkanya ya. Jadi nanti kalian copy paste dari skripsi kalau memang kalian tidak mau repot ya. Misalkan biar tidak kesulitan atau kalian bisa menggunakan bagan atau chart ya. Di sini saya tampilkan chart di sini ada enggak ya? Karena yang adanya chartnya adanya nah, ini ada ya. Nanti kalian sesuaikan ya di PowerPoint kalian karena tentunya berbeda ya ini ya kerangkanya catnya. Oke, setelah kerangka berpikir, kalian perlu menampilkan metode penelitian ya. Metode penelitian saya pakai ini. Oke, di sini ada metode penelitian ya. Lalu ada apa saja? Metode penelitian ini ada metode. Jadi kalian menggunakan metode apa? Kualitatif, kuantitatif seperti itu ya. Ataupun R&D ataupun yang lainnya. Lalu ada populasi ya ini populasi ya kalau teman-teman menggunakan kuantitatif. Lalu setelah ini ada sampel ya. Sampel. Setelah itu saya duplikat ya. Ini saya hapus ya. Biar ada angkanya. Oke, setelah metode populasi sampel lalu ada lagi teknik pengumpulan data ya. Nah, ini teknik pengumpulan data. Setelah itu ada lagi, jadi teknik pengumpulan data ini kalian isi mengumpulkan data menggunakan apa? Misalkan wawancara, observasi, angket, dokumentasi lah itu kalian sebutkan ya. Itu penting ya karena lalu yang diwawancara siapa saja ya itu kalian ini wajib tampilkan ya. Oke, saya taruh seperti ini. Oke.
Lalu selanjutnya, setelah metode penelitian, yang perlu ditampilkan lagi yaitu adalah hasil dan pembahasan, ya. Untuk hasil pembahasan saya pakai yang ini. Pembahasan, nanti hasil pembahasan ya saya kosongi karena teman-teman pasti mempunyai format sendiri ya. Oke, boleh berupa diagram ataupun yang lain itu silahkan ya. Saya buat satu halaman saja. Nanti kalian copy paste buat halaman baru lagi ya sampingnya. Oke, setelah hasil dan pembahasan atau paparan data seperti itu, yang perlu ditambahkan lagi adalah kesimpulan dan saran ya. Oke, ini kesimpulan dan saran ya. Nanti untuk pengambilan simpulan dan saran kalian sesuaikan dengan ini ya, dengan tujuan penelitian atau rumusan masalah ya. Karena kesimpulan itu menjawab itu ya, menjawab rumusan masalah ataupun menjawab tujuan dari penelitian ini. Jadi jumlahnya kalau misalkan tujuannya 3 atau rumusan masalah 3, kalian harus menuliskannya juga 3 ya. Jangan kurang atau jangan lebih, nanti pasti disalahkan ya. Karena yang jelas rumusnya itu. Jadi kesimpulan itu sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Dan yang terakhir adalah thank you atau terima kasih ya. Nah, ini enggak perlu dikasih ini ya, teman-teman. Do you have any question? Ya jelas nanti ditanya, namanya sidang, jadi enggak perlu diisi ya. Jelas ini penguji akan bertanya, kecuali presentasi ya. Maksudnya presentasi di kelas ya. Itu belum tentu ada yang tanya, tapi kalau ujian sudah pasti ditanya. Oke, seperti ini ya. Oke, sudah jadi teman-teman, tinggal kita bagikan, lalu pilih lainnya, lalu pilih yang ini, Microsoft PowerPoint. Kita klik, lalu di sini pengaturannya semua halaman gitu ya, lalu klik unduh. Tapi sebelumnya kalian cek dulu ya, nanti kalau ada tipe dan lain-lain kalian cek dulu, kalau sudah fix di-download ya, diunduh ini. Dan tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, itu untuk video kali ini. Jadi kurang lebih hanya 15 menit sudah jadi ya. Sudah jadi presentasi kita. Jadi tidak perlu memakan banyak waktu ya. Sangat-sangat mudah ya. Oke, itu video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa silahkan share ke teman-teman ya. Dengan membantu teman yang mungkin bingung ketika membuat presentasi. Semoga kalian dibantu oleh Tuhan ya. Karena membantu orang lain ya. Jadi bermanfaat untuk orang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.